Cuaca khas Asmat tetap tidak berubah. Hujan di sini sulit diprediksi. Sore ini, saya akan bertemu seseorang yang telah menyelamatkan hidup kami 19 tahun yang lalu. Hari ini sebenarnya saya mau mencari beliau-beliau ini yang ada di foto. Ini sebenarnya ada 5 orang sama yang motoin. Semoga bisa bertemu sama yang salah satunya yang sudah berjasa membantu kita. Belum jauh kaki saya melangkah dari penginapan, hujan kembali turun. Di kejauhan saya melihat anak-anak yang sedang bermain air hujan, seolah menyambut kebahagiaan yang sudah lama mereka tunggu. Hujan seolah tidak mau berhenti, mengiringi setiap langkah saya untuk bertemu sosok yang sudah menyelamatkan nyawa kami dari ganasnya laut Arafuru. Selamat sore. Selamat sore. Pak Toto. Iya, betul. Mbak Medina ya. Medina, Bapak. Apa Lama nggak kabar? ketemu lagi. 19 Iya. tahun sudah. Itu sudah. Pak Toto kini sudah berusia 72 tahun. Tampilannya sudah jauh berbeda dengan 19 tahun lalu. Jadi ini saya perkenalkan Pak Toto. Beliau ini salah satu dulu seseorang yang sangat penting dari pencarian saya 19 tahun yang lalu. Teman-teman akhirnya sadar kalau kita hilang itu kapan tuh Pak? Hari pertamanya, kan Ya. itu kejadian tanggal 6 ya, Ya. 6 Juninya. Jadi sebetulnya kita juga tidak tahu kan ada kejadian ini. Heeh. Jadi yang kita dengar saja ada tim Jejak jejak petualang yang pulang dari Korowai. Kebetulan kita juga dapat informasi dari nelayan. Iya. Ada nelayan dia bilang saya lewat di Pulau 3, ada orang panggil-panggil, tapi saya takut. Dia bilang gitu. Bener Bapak, itu hari pertama kami terdampar. Ya, Itu sore harinya memang kita lihat di depan pulau tuh ada kapal nelayan lewat. Kita teriak-teriak, panggil-panggil. Ya. Dia melihat Bapak, Iya. cuman diam saja gitu, tidak merapat. Jadi Iya. apa mereka benar melihat? sampai di Pulau 3 kita sisir kosong. Nah, terus kita menyeberang ke pulau yang sebelahnya, yang satu. Di situ juga kosong, cuman di situ saya lihat ada bekas bakaran. Terus bakaran ini kita pelajari, oh ini bakaran ini bukan orang-orang kita yang biasa bikin bakaran seperti itu. Karena susunan itunya kayu bakarnya itu lain gitu ya. Tapi masa iya dia ke sini, nah, gitu kan baru kosong, baru mau pakai apa keluar lagi kalau sudah sampai di sini. Tapi bagaimana dengan dengan keadaan ombak kayak begini? Kita kan dalam pencarian itu biasanya kita tidak punya beban, Pak, kayak Bu. Iya. Jadi kalau kita punya beban juga kan susah gitu kan kalau itu. Jadi saya cuma bilang, kamu suka lihat di film-film toh? Setelah kalau mendarat, saya bilang, hajar saja, naik sampai Iya, ombaknya kandas di atas, saya bilang Besar gitu. sekali ombaknya Ya. memang Bapak. Sampai kandas di atas. Jadi dia sudah mencari celah untuk bisa ini, tidak bisa. Akhirnya kan dia lari dengan Iya, itu langsung iya. bunyi, pak, bunyi Itu yang langsung. pertama kali kami dengar itu. Ya, itu. Aduh, saya merinding. Waktu awal pertama kali kami dengar itu. Ya. Jadi kayak itu ombak besar sekali bunyinya gitu. Teman-teman kan kayak itu, tapi berkali-kali. Jadi kayak cepat gitu. Ya. Jeder gitu kan. Nah, ketika itu kita dengernya tuh dari sebelah kanan gitu kan. Sebelah kanan baru kelihatan itu ada speedboat. Iya. Udah dia muternya cepet sekali kan, Iya. langsung kita lari-lari Nah, ke pinggir pantai. lari keluar itu karena saya tahu di situ kan kalau air naik kan airnya tanahnya basah air. Nanti kalau surut baru. Iya itu Ini. sudah mulai naik Bapak, kita Iya. udah tadinya kita bikin bivak di pantai, Iya. bivaknya sudah kerendam air. Ya. Jadi kita mulai menyingkir ke pepohonan gitu itu. Ini kita kenang-kenangan terakhir ini yang langsung Iya. difoto. Dan ini masih ingat Bapak orang-orangnya? Apa mereka masih di sini? Pak Yudi ini sekarang di Ternate. Dia resign dari polisi, dia masuk anggota dewan.
Wah, luar biasa. Nah, sedangkan yang kedua ini Pak Nokir, Pak Mantri. Iya. Terus drivernya juga Oh iya. sudah almarhum juga. Oh. Dan mereka lah yang berjasa, termasuk Pak Toto ini. Ya. Ya. Jadi kejadiannya kita berangkatnya itu sebenarnya jam 8 pagi. Ya. Sekitar jam 8 pagi, kejadian tuh jam 10, jam 10-an. Jam 10-an ya gitu. Jadi kita Jam 10 pagi. Baru jam apa ya 1 jam atau 2 jam lah. Nah, kejadiannya itu kan waktu ini terus ditutup ombak. Iya. Nah, terus mesin mati. Nah, mesin mati, terus yang kedua lagi dia usaha untuk kasih hidup tapi ombak tutup lagi, mesin mati lagi. Yang ketiga ombak langsung terbalik. Iya, benar. Nah, sudah terbalik, terus yang ceritanya setelah terbalik kan Wah Bagus sempat naik katanya ke atas perahu itu, tapi dikempas lagi, dia terlempar lagi. Nah, terus mulai saya tafsir gitu ya. Oh, kalau begitu tuh betul, berarti tenggelam tuh sekitar, kalau kita bilang di sini Erep ya. Sedikit lagi mau ke Omor. Nah, ada ke Kalifai di situ, ada kampung di situ. Nah, terus kebetulan kan airnya air pasang mau turun. Iya. Jadi waktu buat tenggelam itu langsung dibawa air turun dengan angin timur. Iya. Nah, sampai ke laut. Nanti kan 12 jam itu kan air naik lagi. Dari penuturannya, Pak Toto adalah orang yang sangat paham dengan kondisi laut di sekitar Asmat. Iya, ini kan Mbak berangkat dari Agat sini. Nah, sampai di sini Mbak tenggelam di sini. Oh, prediksinya situ Di ya. sini. Nah, terus karena air turun, hanyut terus ke sini. Sampai di sini air naik kembali, ditolak ke darat, dapat di sini, dapat di Pulau 3 sini. Pulau 3 yang paling luar. Jauh sekali. Jauh sekali. Berapa jam itu? Mbak, yang saya mau tahu sekarang Mbak juga Pak, mendarat di pulau itu sekitar jam berapa itu? Jam 10 pagi. Ya, waktu ininya. Sampai terdampar di pulaunya. Ah, Keesokan paginya. Berarti kan 12 jam itu. 24 jam, Bapak. 10 pagi kan ketemu 10 Pagi lagi. Jadi saya terombang-ambing sama kawan berempat itu seharian semalam. Ya. Jadi kan dibawa ke laut dulu, air turun. Tapi karena kan Mbak kan tidak ke sana kemari karena kebetulan Mbak juga tergantung di box dan tidak mengadakan perlawanan. Iya, karena kita kan berusaha bagaimanapun harus sama-sama berempat. Jadi jangan kasih pisah. Iya. Dulu seperti itu karena kawan-kawan bilang jangan kasih pisah, harus terus jalannya berempat pegang box Ya, itu. jadi karena tidak mengadakan perlawanan, tenaga tidak terlalu boros. Iya, jadi iya. ikut terus sampai ke laut, dari laut dibawa lagi naik. Iya, benar. Naiknya dapatnya di Pulau 3 itu. Makanya waktu pertama kali kita terbalik itu, kita sebenarnya berusaha mau berenang ke pulau karena kan terlihat dekat gitu kan. Iya. Berdasarkan cerita Pak Toto, tragedi 6 Juni 2006 menjadi salah satu operasi SAR terbesar dan terlama yang pernah terjadi di Kabupaten Asmat. Nah, jadi ceritanya karena sudah 2 minggu pencarian, nah, kita laporkan ke Pak Bupati bahwa kita tidak dapat nihil yang hilang ini tidak diketemukan. Akhirnya pencarian kita tutup. Nah, kita tutup. Nah, setelah ditutup, tiba-tiba dari tim dari TV7 waktu itu Pak Bambang dengan Pak Dodi datang lagi ke sini untuk minta dibuka kembali. Kita bilang, wah sekarang kalau kita ingin lagi, kita harus izin lagi. Terus siapa yang mau menanggung pembiayaan apa segala macam. Terus dari Pak Bambang bilang, semua yang diperlukan kita yang tanggung. Mendengar cerita Pak Toto, serpihan cerita 19 tahun yang lalu jadi semakin nyata dalam ingatan saya. Terima kasih Bapak ceritanya. Akhirnya saya tahu juga cerita selengkap-lengkapnya seperti apa kejadian 19 tahun yang lalu. Jadi
bagaimana masyarakat sini, terutama masyarakat Asmat, membantu semuanya ya, Ya. Bapak ya, untuk pencarian kita dan juga mencari korban yang hilang kurang lebih ada 1 bulan ya. 1 Bapak ya. bulan. Dan mungkin selama ini teman-teman cuma tahu kejadian ya point of view dari saya doang, tapi dari balik layar, terutama di itu ada belakangnya, cerita panjang. perjuangan teman-teman yang mencari kami ya dari Pak Toto ini. Saat cuaca cerah, Pak Toto mengajak saya keliling Agats. Asmat itu sekarang cerah, bisa tiba-tiba mendung, hujan. Nah, jadi ada 2 lokasi, kata Pak Toto, itu merupakan lokasi saksi bisu tahun 19 tahun yang lalu. Kita ke dermaga, terus ke lapangan. Pohon-pohon kecil begini. Mau pergi? Wah, Mbak Medina kah? Iya, Iya. masih kenal. Kenal, 19 saya tahun yang lalu dulu kita cari Kapolsek. dulu. Oh, iya Bapak. Iya, Kapolsek di sini dulu. Ya, ingat waktu kejadian itu ya. Oh, Bapak berarti 2006 ini bantu itu juga ya? Iya, saya jadi waktu itu saya Kapolsek, jadi terus ada kejadian itu. Waktu itu saya posisi di Merauke. Oh. Terus dapat info begitu, terus saya ke sini. Semuanya seperti dimudahkan. Satu persatu orang yang sudah menyelamatkan saya bersama tim dipertemukan kembali. Ceritanya gimana dulu, Pak? Jadi waktu saya di kota sini kan kita sering komunikasi. Nah, terus waktu itu ada telepon satelit masuk di HP saya, katanya dari nelayan menginformasikan bahwa dia melihat ada tanda-tanda kehidupan di pulau yang paling luar itu ya. Di sana. Ada yang manggil gitu. Cuman dia mau merapat, dia takut. Iya benar itu, Nah. Bapak, benar. Akhirnya dia telepon ke saya, kasih informasi. Nah, informasi ini saya teruskan ke Pak Tresno yang waktu itu mengkoordinir pencarian di sini toh, di Agatnya. Orangnya siapa, Bapak? Ya, ini orangnya juga saya nggak tahu karena itu nelayan ya toh. Tapi punya nomor HP saya ini yang Karena kebetulan dulu Kapolsek itu Iya. kan tertinggi di sini. Iya. Oh, Kapolsek pasti Ah, belum ada masing-masing Polres. harus punya- Belum ada Polres, jadi dulu harus punya Polsek. nomor ya. Iya. Siapapun nelayan yang dulu memberi informasi tentang keberadaan kami, saya ucapkan terima kasih. Meski kita tidak pernah bersua, namun berkat jasanya, kini saya bisa kembali ke tempat ini. Ini, Bapak. Ini dari HP-nya Pak Yudi kali ya? Apa siapa yang motoin? Ini ada foto ada yang bawa kamera lain gitu. Ini kan. Oh ya, ini Pak. Fotonya Bapak. Nah, ini Pak Yudi ya kan. Bawa senjata nih. Ini Pak Yudi, ini dan Ramil ini. Nah. Selama 3 hari di sana gimana itu untuk 4 makan, hari saya. minum ya, 4 hari 3 malam. minumnya air hujan kan sempat ada beberapa kali hujan itu. Hari pertama saya datang itu belum hujan. Hmm. Ya udah itu 1 hari sampai malam tuh dicari air minum tuh di curukan kayu-kayu mati itu. Kan kayu mati ada ya curug yang lubang-lubangnya Iya, tuh. iya. Ada air bekas hujan tuh. Udah Masih nyangkrung di situ. Dari situ ya. rasa kayu gitu. Asin-asin juga. Yang penting ya ada kan udah 24 jam kita kan nelen air Iya, laut iya, terus tuh. Langsung tenggorokan tuh Dehidrasi sakit lah banget. ya toh. Ya udah kita cuman dapat itu. Nah besoknya baru pas siang apa pagi tuh hujan deras banget, baru Iya, kita iya. bisa dapat air minum. Iya, saya ini Masih punya juga nyari dulu. petunjuk nih teman-teman yang di foto ini. Iya. Mudah-mudahan bisa ketemu salah satunya. Makasih ya Bapak ya. Oke ya. Aduh, nggak- Masih ada kegiatan bener-bener. sini. Oh, Ya lanjut. ini sahabat Toto kita mau ke dermaga ya Pak, sama ke lapangan dulu yang bekas base campnya. Dari Pak Subeki, saya kembali mendapatkan satu keping cerita yang melengkapi kisah saya saat tragedi 2006. Di taman bermain ini, dulu pernah berdiri rumah Pak Trisno, yang dijadikan base camp pencarian kedua setelah saya ditemukan di Pulau Tiga. Sementara dermaga feri adalah pusat informasi dan mengatur strategi pencarian.
Saya juga dulu ingat pertama kali syuting turun di Agat, syutingnya di sini. Masih kayunya dermaganya panjang ke ujungnya. Saya on cam dari ujung, Bapak. Sambil jalan. Dulu masih pertama kali jadi presenter, masih agak-agak belum pinter gitu ngomong. Kerja dimarahin mulu. Salah, balik lagi ke ujung, cut lagi, balik lagi ke ujung, jalan lagi, salah, balik sampai berkali-kali. Itu kenangannya sama dermaga ini. Berada di tempat ini, ingatan saya langsung kembali saat kami berlima melakukan liputan tahun 2006. Bagi orang lain, mungkin lapangan dan dermaga feri ini bukan hal yang istimewa. Namun bagi saya, kedua tempat ini adalah bagian lembaran hidup yang syarat jasa. Ternyata plakat ini kalau kita baca ini dikhususkan untuk kawan kami Bagus Dwi dan juga bersama 3 warga lokal lainnya. Hari kelima di Agats, Kabupaten Asmat. Jejak penyelamatan tim jejak petualang di Laut Arafura sebagai bagian dari perjalanan hidup saya perlahan mulai saling melengkapi. Jadi menurut keterangan teman-teman yang sudah pernah ke Agats, setelah kejadian saya dulu itu akhirnya dibuat ada sebuah plakat itu untuk memperingati kejadian 2006. Ini dia plakatnya. Dan baru kali ini saya ngelihat. Ternyata plakat ini kalau kita baca ini dikhususkan untuk kawan kami Bagus Dwi dan juga bersama 3 warga lokal lainnya. Lucky, Agus. Jadi Om Lucky, motoris, dan 2 ABK, Agus dan Yunus. Kameramen saya, Bagus Dwi, bersama 3 orang warga lokal sampai saat ini masih belum ditemukan. Kehilangan bukan saja keluarga besar program Jejak Petualang, namun juga masyarakat Asmat. Ingatan dan doa agar mereka bisa berkumpul kembali tidak pernah pupus kami panjatkan. Saya ingat ini, Bapak. Daratan ini saya ingat kita mencoba untuk berenang ke sana. Tidak disadari sampai ke tengah ya Bapak ya. Ini kalau dilihat tuh kita sampai ke tengah sini. Saat ini sini awal kejadian. Maaf, baru bertemu sekarang.